Wirati itu kayak aku anggap sebagai jembatan gitu. Jembatan dari generasi yang tua untuk generasi muda gitu. Nah, biar generasi muda mau untuk mencoba meminum yang ada hint rempahnya, minimal kita ada jembatannya tuh buat nyebrangin itu. Nah, makanya akhirnya menu-menu di Wirati itu hampir semua itu memang kita mixologis dengan kopi, dengan latte, dengan matcha, dengan coklat, di mana bahan-bahan tadi itu memang yang udah biasa dinikmatin sama anak muda. Terus tanda tangan. Halo, salam kenal. Nama aku Fatah Sugiarto, sebagai owner dari Wirati Spices Bar. Kalau dari background kuliah tuh sebenarnya guru IPS di kampus di Jogja. Kalau untuk background dari keluarga, memang dulu ibu saya tuh jualan jamu gendong. Terus kalau untuk background pekerjaan, saya basicnya kerja di agensi digital marketer gitu. Sebenarnya awal mulanya itu karena memang dari background latar belakang keluarga, emang dari ibu saya kan jualan jamu gendong tuh, jadi memang udah ada knowledge tentang bahan-bahan rempah itu sendiri, maupun semangat yang akhirnya turun lah yang dari ibu ke anaknya gitu. Kemudian juga tentu kenapa kita arahnya ke rempah, kita juga ngelihat dari potensi market. Kalau kita ngelihat sendiri, memang kalau kita ngomongin coffee shop, Jogja ada ribuan coffee shop gitu kan. Tapi kalau misalkan kita ngomongin angkringan, Jogja juga punya banyak banget angkringan ya gitu. Sedangkan kalau kita datang ke angkringan, yang dipesan apa? Jahe susu, itu rempah juga gitu. Jadi memang dari situlah saya ngerasa ini kayaknya rempah ada potensi untuk dikembangkan menjadi sesuatu yang baru dan cukup berbeda daripada kita menikmati rempah di angkringan, seperti itu mas. Itu sih latar belakang utamanya. Kenapa Wirati? Sebenarnya aku ambil dari bahasa Jawa kuno, dari kata wirati pakai i, itu artinya istirahat. Karena memang segmen market yang pengen dikejar adalah anak muda, jadi dari kami sendiri tidak membawa pesan bahwa kalau anak muda minum jamu atau minum rempah itu bisa bikin atau bisa mengobati penyakit A, atau bisa bikin kamu lebih sehat, enggak gitu. Tapi dari kata wirati artinya istirahat, karena memang kalau untuk rempah-rempah itu sendiri, terutama untuk rimpang yang kami gunakan, itu memang dia tuh merupakan bahan-bahan rempah yang memiliki antidepresan yang tinggi. Jadi emang cocok banget buat kita setelah misalkan kita pulang kerja, pulang kantor, datang ke Wirati buat nikmatin rempah dengan efek antidepresannya, dan bikin kita jadi relax gitu. Jadi itulah makna dari kata Wirati, dan jika kita compare dengan produknya, emang akhirnya jadi selaras antara istirahat dengan antidepresan kayak gitu mas. Kalau untuk Wirati itu kami ada 2 lokasi. Pertama ada di Jalan Perumnas, kedua ada di Jalan Watu Gede. Kalau untuk Jalan Perumnas sendiri, dua-duanya kita buka tiap hari. Kalau untuk Jalan Perumnas kita buka dari jam 4 sore sampai 10 malam. Kalau untuk Jalan Watu Gede kita buka dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Kalau untuk kenapa memilih lokasi di sini di Jalan Perumnas, karena kan berhubungan ini kan outlet pertama, itu karena mungkin aku bilangnya jodoh aja sih gitu kan. Tiba-tiba kayak kenal sama orang, kemudian saya ada peluang untuk kolaborasi dengan pemilik tempat ini, dan akhirnya aku ngeliat tempat ini kosong, terus nyoba hubungin owner dari tempat ini buat boleh gak kita sewa gitu. Nah tapi di sisi lain juga kita punya alasan lain kenapa akhirnya memilih tempat ini, yang akhirnya kayak seakan-akan berjodoh gitu. Karena memang kan produk dari Wirati kan sebagian besar rempah gitu, sedangkan market yang mau aku kejar itu anak muda. Nah, kita tuh sebenarnya ngelawan stigma gitu. Jadi anak-anak muda tuh atau orang Indonesia kebanyakan tuh memang menganggap rempah tuh bahan-bahan minuman yang diminum saat kita lagi sakit, atau diminum untuk usia-usia menengah ke atas atau usia-usia udah tua gitu. Atau mungkin kayak rempah adalah jamu. Rempah memang rasanya tuh getir, pahit, nggak enak gitu kan. Nah, jadi aku butuh alasan lain agar orang mau datang sini itu dengan apa? Dengan tempat yang kita bikin secara konsep lebih tepatnya rustic sih. Jadi kayak akhirnya ada alasan lain selain produk agar orang mau datang ke sini, itu tempat. Nah baru setelah sampai Wirati
kita suguhin dengan minuman rempah kayak gitu. Nah dari situ akhirnya mulai terjadi pengenalan rempah yang tadinya mungkin customer itu kemana nyobain rempah, gara-gara datang ke sini ke tempatnya minimal nyobain sekali. Nah karena memang selanjutnya itu juga secara tes dan karakter minuman kita kan memang bukan rempah yang kita bikin sekencang itu kan. Jadi arahnya kan memang mixologis rempah. Jadi memang secara tes juga udah kita desain untuk orang-orang yang awalnya nggak suka rempah jadi bisa minum, atau mungkin membuat orang akhirnya merubah persona rempah yang tadinya oldies diminum saat sakit, mungkin kurang bisa chill gitu kan, mungkin kayak aku minum rempah berasa orang tua. Nah itu persona itu bisa dirubah saat datang ke Wirati kayak gitu. Jadi kita pakai dua metode. Pertama metode pengeringan, kedua metode kristalisasi. Jadi kalau misalkan nanti Mas lihat di bar tuh ada dua, ada yang udah bubuk gitu kan, sama ada yang masih kering. Nah kalau yang udah bubuk itu namanya metode kristalisasi. Jadi kayak emang kalau di kopi ya udah jadi Nescafe lah gitu. Jadi tinggal kasih air, diaduk, udah bisa dinikmati. Nah biar lebih kompleks lagi, baru kita mixing pakai kopi, pakai latte, pakai susu gitu kan. Nah itu dari metode yang kristalisasi. Misalkan metode pengeringan itu ya memang kita ngering rempah di rumah dengan alat yang kami bikin gitu kan. Terus akhirnya kita bisa seduh kayak layaknya sebuah teh gitu. Jadi dua metode itu yang kami pakai. Kalau untuk semua bahan rempahnya ya, terutama bahan rimpang ya, karena memang saat ini kan kami kan fokusnya ke rimpang. Rimpang tuh kayak rempah yang dalam bentuk tanaman akar. Ada jahe, kunyit, temulawak, sama kencur. Kita fokus di taste 4 itu. Kalau untuk rempah yang lain kayak misalkan cengkeh, kayu manis itu tak jadiin sebagai hint aja. Tapi kalau untuk fokus bahan utamanya 4 itu, yaitu rimpang atau akar-akaran gitu. Kalau untuk menu dari Wirati yang paling best seller tuh kita ada namanya itu cinnamon cocoa ginger. Jadi perpaduan antara coklat, kayu manis, gula kelapa, dan jahe. Kedua kita ada namanya beras kencur latte. Jadi kayak beras kencur kita kasih susu, kita shake, jadinya kayak beras kencur susu gitulah gitu. Kalau untuk yang kopi kita punya namanya cinnamon coconut coffee. Jadi kayak kita bikin sirup kayu manis dengan gula kelapa buat jadi pemanis dari si kopi itu. Sama kalau yang seger kita punya namanya turmeric mocktail. Jadi kayak kita padukan kunyit, rosella, bunga lawang, lemon sama mangga. Terus kita shake, terus kita sajikan ke customer gitu. Itu beberapa menu-menu yang memang secara traffic cukup tinggi kayak gitu, Mas. Sebenarnya karena positioning kita tuh kan positioning yang Wirati itu kayak aku anggap sebagai jembatan gitu. Jembatan dari generasi yang tua untuk generasi muda gitu. Nah, biar generasi muda mau untuk mencoba meminum yang ada hint rempahnya, minimal kita ada jembatannya tuh buat nyebrangin itu. Nah, makanya akhirnya menu-menu di Wirati itu hampir semua itu memang kita mixologis dengan kopi, dengan latte, dengan matcha, dengan coklat, di mana bahan-bahan tadi itu memang yang udah biasa dinikmatin sama anak muda. Baru kita kasih sedikit rempah, kita kasih tes rempah yang memang secara karakter cocok agar orang bisa kayak ngelewati jembatan itu dengan santai lah gitu. Nggak langsung kaget tiba-tiba nendang banget rempahnya. Itu kan jadi akhirnya pesan kita untuk kayak moto Wirati kan kayak spicing people gitu kan, kayak merempahkan seluruh generasi. Jadi akhirnya terlalu sulit kalau misalkan kita langsung memulai dengan minuman rempah yang bener-bener secara rasa tuh strong dan nendang gitu. Sebenarnya kalau misalkan dari Wirati sendiri itu kita nggak mandang sebuah masalah atau kendala gitu kan. Jadi yang kami lihat adalah memang kita perlu waktu yang lebih panjang daripada jenis usaha yang lain gitu. Karena memang secara tadi sudah aku jelas sedikit tentang kayak kita Wirati itu kayak ngelawan arus gitu kan. Ngelawan arus yang udah bener-bener ter-mindset di benak customer, dimana kalau kita ngerempah ya saat sakit doang, kalau kita masih muda ya mungkin belum butuh rempah gitu kan. Itu kita coba ngelawan itu. Jadi memang butuh waktu dan step dan treatment yang lebih lama daripada usaha-usaha yang lain. Jadi kalau kami ngeliat dari customer yang datang, mereka setelah minum Wirati itu nggak yang anti-anti banget kok. Cuman memang tinggal kita pelan-pelan bangun habitnya gitu. Ya mungkin
mirip sama kopi dulu sih. Dulu kan kopi kan waktu belum ada tuku mungkin. Orang doyan kopi dikit banget kan. Paling kopi yang bisa dinikmatin manis cuman Vietnam Drip. Terus akhirnya mulai tuh kopi susu gula aren. Dari situ akhirnya orang yang tadinya nggak suka kopi, nggak mau minum kopi, jadi bisa minum. Pertama mungkin dia nyobain kopi susu gula aren gitu kan. Lama-kelamaan aku nyobalah yang plain, misalkan coffee latte. Aku penasaran yang single origin, akhirnya manual brew gitu kan. Itu memang, dan itu mungkin butuh waktu berapa tahun tuh. Dari 2010-an, 13-14 gitu kan. Akhirnya mungkin mulai booming di Jogja tuh di tahun 2017-14 gitu kan. Dan itu kan kayak butuh proses, timing, momentum, dan ya mungkin rezeki dari Tuhan lah ya gitu. Untuk akhirnya bisa bener-bener, oh ini akan running well nih gitu. Sebenarnya kalau ngomongin strategi kita sebenarnya standar aja sih mas. Jadi kayak oke lah mungkin testimoni, terus kita juga sangat aktif di event. Terus juga kayak kita memang sangat membuka selebar-lebarnya buat kolaborasi dengan banyak pihak kayak gitu. Kemudian juga karena strateginya biasa dan karena memang kami menyadari bahwa kita butuh treatment dan waktu yang lebih lama, otomatis yang diperbanyak adalah rasa syukurnya gitu. Kalau sekarang kan baru 2, Perumnas sama Jalan Batu Gede. Kalau untuk ke depan memang sebenarnya kami memang mau lebih fokus ke retailnya gitu kan. Kami kan kayak memang seluruh bahan-bahan apa kan kita olah secara homemade di rumah. Udah jadi dalam bentuk personalisasi. Itu kan kayak memang peluang kita untuk masuk retail, Horeca itu kan sangat terbuka lebar. Atau mungkin semoga bisa ekspor gitu kan. Itu yang lagi coba kita bangun untuk akhirnya orang bisa menikmati rempah tanpa harus ke Wirati dan tetap bisa nikmatin pengalaman rasa rempah yang udah kita desain sedemikian rupa agar dapetin rasa unik, tes yang enak dan tentu nyaman dinikmati sama semua orang. Jadi arahnya akan ke retail. Waktu itu kami kan ada rezeki lah dipanggil Kemenpar buat ke Vietnam tuh. Nah di Vietnam itu di Hanoi kita nemu coffee shop namanya itu The Nuts Coffee. Jadi seluruh bangunannya tuh full tempel-tempelan. Nah kita datang ke sana kan, terus lucu juga ya gitu. Jadi akhirnya konsepnya itu terkesan berantakan, cuman berantakan yang memang kelihatan produktif gitu loh. Dan jadi akhirnya kayak orang datang tuh dia dapetin mungkin triple experience ya, experience tempat, experience minumannya yang memang fresh dan baru dia nikmati sama dia ninggalin jejak di sini gitu. Itu kan jadi akhirnya dia akan jauh lebih mengingat Wirati karena pernah datang di sini. Jadi kayak double gitu. Dan akhirnya setelah ini jalan juga ya jadi lucu-lucu sih, kayak kita baca tulisan tuh kayak ada yang nulis ini, nulis itu, gambar ini, gambar itu, jadi kayak oh lucu juga ternyata ya gitu. Tinggal nanti mungkin kita pikirin gimana caranya agar space itu makin lebar untuk di tempel-tempel yang sama teman-teman yang datang. Jadi memang konsep yang kayak orang gambar-gambar itu emang kita dapetin waktu ya ada referensi lah salah satu coffee shop di Vietnam namanya itu The Nuts Coffee. Jadi akhirnya itu kita aplikasikan di Wirati. Jadi emang tujuannya itu emang bangun ikatan antara para tamu dengan Wirati itu sendiri. Jadi kayak saat tamu datang ke Wirati dan ninggalin jejak itu kan jadi akhirnya dia lebih inget lagi saat oh aku pernah ke Wirati dulu pernah nulis ini gitu. Jadi saat mungkin dia lagi pergi ke tempat yang lain, otomatis Wirati udah ada kayak ruang tersendiri buat dia karena udah pernah mungkin nulis sesuatu di sini ya. Dan kedua juga memang ini salah satu bentuk dari cara kami merubah persona rempah. Yang dulu mungkin kayak rempah itu kayak sesuatu yang oldies, kayak mungkin orang menikmati rempah diseduh sama ibu-ibu bawa jamu gitu kan. Nah, kalau di Wirati memang itu kita sulap lah, kita memang merubah 180 derajat. Yang nyeduh rempah di sini anak-anak muda. Terus cara ambience di sini ya emang anak muda banget dan lucu-lucu kayak gini. Jadi akhirnya bisa pelan-pelan kayak rempah udah bukan tua lagi, rempah worth it untuk kita nikmatin sama anak muda. Kita bisa chill sama rempah dan ya nggak ada salahnya sekarang kita ngerempah gitu. Jadi akhirnya saat mungkin kayak orang tuh ngopi yuk, ya ini sekarang udah mulai ada ngerempah yuk gitu. Itu salah satu strategi Wirati untuk awareness ya, tentu kita giat di event ya. Jadi kayak baik event di Jogja, di luar Jogja maupun di luar Indonesia itu memang kita giat gitu. Dari awal buat berdiri memang kita sangat giat di event. Memang semata-mata tujuan kami ikut event itu memang untuk awareness. Jadi memang biar orang tuh tahu, oh ada brand namanya Wirati. Oh Wirati itu memang spices bar atau rempah shop gitu kan. Karena
salah satu apa ya, strategi marketing atau strategi awareness yang paling murah ya event. Daripada mungkin misalkan kayak kita harus bakar di iklan, itu kan memang butuh budget yang lumayan tinggi. Kalau event kan mungkin yang kita keluarkan terbanyak kan di porsi tenaga sama waktu ya gitu. Jadi memang aktif banget. Jadi misalkan ke depan besok kita ada peluang lagi untuk ikut event-event kayak misalkan konser maupun event dari kementerian atau mungkin pasar-pasar yang selama ini sudah ada, ya kita akan terus lanjut gitu. Mungkin achievement tuh kita kayak lebih banyak di experience Mas. Jadi kayak waktu kemarin acara ASEAN Tourism Forum, jadi memang kita diundang lah sama Kemenpar untuk jadi official welcome drink di Wonderful Indonesia Pavilion gitu. Jadi ya memang kita satu-satunya brand minuman untuk menyambut para tamu dari berbagai negara itu. Terus juga kemarin waktu di Vietnam kita diundang juga sama Kemenpar lagi buat ikut di Vietnam International Tourism Market. Sama juga kita jadi official welcome drink di Wonderful Indonesia Pavilion. Jadi akhirnya itu salah satu achievement internasional yang udah didapetin sama Berati. Tapi memang itu berupa experience ya. Tapi kalau untuk achievement berupa kayak branding Berati yang udah kuat, kayak berapa orang udah datang ke Berati, itu masih kita bangun terus sampai sekarang. Jadi memang itu tantangan tersendiri buat Berati sih gitu. Kalau respon dari aku sendiri sih memang itu kan proses yang memang tidak kami desain sebelumnya kan. Jadi memang itu tercipta karena emang customer datang, oh ini Ghibli banget. Jadi emang itu haknya teman-teman akan memberikan kesan seperti apa saat datang ke Berati gitu. Berarti memang kita tidak mengelak, kita tidak menolak itu juga. Ya kita tetap dukung. Yang penting kalian datang ke Berati, mungkin karena konsep Ghibli-nya yang utama adalah menikmati rempah-rempah kayak gitu sih. Jadi ya tadinya mungkin jarang minum rempah, dia lah kesini karena Ghibli terus minumnya rempah. Nah itu aja. Yang penting minum rempah-rempah sih. Ya walaupun gak kesini, misalkan di rumah mau masak sendiri atau mungkin di tempat lain, ya ingat akarnya lah gitu. Sebenarnya kenapa sih kalian harus datang ke Berati gitu? Mungkin ini mirip dengan kata-kata yang aku tadi sebutin, yaitu asal muasal rimpang atau akar-akaran gitu kan. Jadi emang mungkin kita harus selalu ingat akar sih gitu. Jadi kayak dari mana kita berasal, dari mana kita bertumbuh kan dari akar gitu. Sedangkan kalau kita ngomongin rempah itu kan memang sudah sangat mengakar di Indonesia gitu kan. Dari zaman dahulu orang datang ke sini karena rempahnya gitu. Memang kita terkenal dengan surganya rempah dan memang udah sangat tersohor di dunia gitu. Jadi alangkah lebih baiknya gitu kan, maksudnya nggak usah datang ke Berati nggak apa, tapi mungkin udah mulai kayak aware lagi dengan apa sih yang jadi value, apa sih yang memang udah menemani perjalanan kita dari dulu sampai sekarang, yaitu terutama di industri ini ya. Menurutku yang paling dekat ya rempah itu sendiri, baik dari nilai sejarahnya, nilai kayak experience yang dirasakan sama si anak-anak kita semua, atau mungkin nanti ini dikata-kata nggak apa lah ya, atau mungkin kayak nilai dari experience yang udah dirasakan sama teman-teman sebelumnya, kayak dimana mungkin kayak dulu abis ngelahirin aja ibu kalian langsung minum jamu gitu, kalian lagi masih bayi di dari sini tempelin jamu tuh untuk kayak banyak hal gitu kan, baik hal spiritual maupun hal secara logik gitu kan. Terus juga makanan yang kalian makan juga bumbunya rempah-rempah gitu. Jadi kayak menurutku tuh nggak perlu merasa jauh lah gitu, karena kalian tuh sebenarnya udah sangat deket. Tinggal mungkin lebih diingat lagi kalau ya inilah akar yang udah sangat mengakar, terutama di orang-orang Indonesia. Jadi kalau bukan kita yang ngelanjutin, kita yang terus melestarikan, nanti siapa lagi gitu. Dan jelas-jelas ya orang-orang dari Eropa datang ya karena rempah itu sendiri gitu. Dan jangan khawatir kalau misalkan kita udah nemuin treatment yang tepat, rempah itu tetap bisa enak. Jadi sangat worth it untuk dinikmati sama kalian.